Apakah Anda sering merasakan nyeri atau kaku pada sendi lutut, jari-jari tangan, atau bagian tubuh lain, terutama saat bangun pagi? Ini jangan Anda abaikan. Keadaan ini bisa jadi merupakan tanda pengapuran pada sendi. Untuk itu, pada video kali ini saya akan bahas tentang apa itu pengapuran sendi, apa penyebabnya, dan bagaimana cara pencegahannya. Dan di akhir video nanti juga akan saya bahas bagaimana solusinya. Sahabat sehat, pengapuran sendi atau disebut sebagai osteoartritis adalah penyakit degeneratif pada sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang melapisi ujung-ujung tulang mengalami kerusakan atau penipisan. Tulang rawan berfungsi sebagai bantalan yang memungkinkan tulang bergerak dengan mulus. Ketika bantalan ini rusak, maka tulang akan saling bergesekan. Ini akan menyebabkan rasa sakit, rasa kaku, dan bahkan mungkin bisa terjadi pembengkakan. Pengapuran sendi paling sering terjadi pada bagian tubuh yang menopang berat badan, seperti lutut, pinggul, atau tulang belakang. Namun, ini juga dapat menyerang pada sendi tangan dan sendi kaki. Bagaimana cara mengenali pengapuran sendi? Ada beberapa gejala yang paling umum dirasakan oleh seseorang yang mengalami pengapuran sendi. Antara lain, nyeri pada sendi saat bergerak atau setelah aktivitas berat. Yang kedua, kekakuan sendi, terutama di pagi hari atau setelah duduk terlalu lama. Yang ketiga, sendi terasa lemah atau kehilangan fleksibilitas. Yang keempat, terkadang terdengar suara krek saat sendi digerakkan. Yang kelima, pada kasus yang parah, sendi bisa terlihat bengkak atau bahkan berubah bentuk. Apa saja yang dapat menyebabkan pengapuran sendi? Penyebab pengapuran sendi sangat beragam. Di antaranya, yang pertama, faktor usia. Semakin tua, risiko tulang rawan menipis semakin tinggi. Yang kedua, obesitas. Berat badan yang berlebih memberikan tekanan ekstra pada sendi, sehingga mempercepat proses penipisan tulang rawan. Yang ketiga, cedera. Trauma pada sendi dapat mempercepat kerusakan tulang rawan. Yang keempat, pola hidup. Kurangnya aktivitas fisik atau gerakan berulang yang berlebihan dapat juga mempercepat penipisan tulang rawan. Yang kelima, peradangan kronis. Kondisi peradangan kronis seperti rheumatoid arthritis atau penyakit autoimun yang lainnya dapat menyebabkan rusaknya tulang rawan secara perlahan-lahan. Bagaimana cara mengatasi pengapuran sendi? Meskipun pengapuran sendi ini tidak bisa disembuhkan secara total, namun gejalanya bisa diobati atau diatasi sehingga dapat mengurangi rasa sakitnya. Ada beberapa cara untuk mengatasi pengapuran sendi ini yang bisa dilakukan. Yang pertama, latihan fisik ringan, yaitu berolahraga ringan seperti berjalan kaki, berenang, dan yoga. Ini sangat membantu untuk menjaga kelenturan sendi tanpa memberikan tekanan yang berlebihan. Yang kedua, fisioterapi. Seorang fisioterapis dapat membantu Anda merancang program latihan khusus untuk memperkuat otot di sekitar sendi yang sakit. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Berat badan yang berlebihan memberikan tekanan ekstra pada sendi, terutama sendi lutut dan pinggul. Dengan menurunkan berat badan ideal, Anda bisa mengurangi risiko kerusakan sendi yang lebih lanjut. Yang keempat, kompres dingin dan panas. Gunakan kompres panas untuk mengurangi kekakuan dan gunakan kompres dingin untuk meredakan pembengkakan dan rasa sakit. Jika langkah-langkah di atas belum bisa mengatasi, maka sebaiknya Anda konsultasi ke dokter ortopedi atau dokter tulang. Ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Yang pertama, dokter mungkin akan meresepkan obat seperti paracetamol, ibuprofen, natrium diklofenak, atau sejenisnya untuk meredakan nyeri dan peradangan.
Yang kedua, dokter akan memberikan suntikan kortikosteroid atau asam hyaluronat pada sendi. Suntikan ini dapat membantu mengurangi peradangan atau memberikan pelumasan tambahan pada sendi. Yang ketiga, pada kasus yang sudah parah, maka dokter akan melakukan operasi seperti penggantian sendi secara total. Ini juga bisa menjadi solusi. Sahabat sehat, pengapuran sendi memang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Tetapi dengan langkah yang tepat, Anda tetap bisa menjalani hidup yang nyaman dan produktif. Mulailah dengan langkah mandiri, dan jika gejala terus berlanjut, jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk tips-tips kesehatan yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat untuk semuanya.